Masih terkait tragedi ini, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI berbagi sejumlah fakta dengan Pemretnet Dede Apriyadi. Mulai singgungan dunia sepak bola dengan bisnis broadcast hingga sikap PSSI. Kali ini saya ingin ngobrol dengan salah satu pengurus atau Exco PSSI. Ini di samping saya Pak Hasani. Apa kabar Pak Hasani Abdul Ghani? Siap, Kang. Jadi saya sama Pak Hasani ini pernah 2 kali handle turnamen bola, yaitu Piala Sudirman dan Bayangkara Pak ya. Saat itu Net jadi media broadcasternya dan Pak Hasani jadi pelaksana ya, IO-nya gitu. Jadi cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Hasani, profesional di bidang olahraga ini. Oke, Pak Hasani, ini soal tragedi Kanjuruhan ya. Ya. Nah, sebenarnya reaksi pertama kali orang-orang di Exco PSSI ketika ini terjadi itu apa? Sebelum ada pencarian fakta oleh TGIPF, Komnas HAM dan lain-lain. Jujur Kang, saya sampai hari ini masih shock. Ternyata ya kalau saya tanya teman-teman ya semua kami shock ya. Karena begini ya. Kemarin ada sedikit kegembiraan saat timnas kita berhasil masuk ke babak Asia. Lalu tim U20 juga lolos Piala Asia. Jadi ada U16 atau 17 itu juara AFF. Kan itu sebuah prestasi buat kita. Tapi kami nggak menduga di masa kepengurusan kami ini ada musibah yang menurut saya sangat-sangat dahsyat besar. Yaitu meninggalnya 130 orang. Jadi itu yang membuat kita shock. Saya terus terang itu hampir tidak percaya itu pada saat dikasih tahu itu saya nggak percaya. Saya pikirnya hoax. Nah, makanya waktu kami kemarin rapat, dipanggil rapat, kumpul kita semua, itu kita kayak berbicara dengan hati nurani, dengan background masing-masing. Saya itu tekanannya dari teman, dari keluarga. Saya pikir itu sangat-sangat tidak happy buat kami. Nah, maka kita mengambil keputusan yang KLB itu ya salah satu itu tekanan. Kemarin kan Komnas HAM itu salah satu poinnya itu menyebut bahwa pengurus PSSI itu terlampau orientasinya ke bisnis, tidak memperhatikan soal keselamatan dan lain-lain gitu. Sehingga bisa terjadi kejadian seperti ini gitu. Contohnya misalnya? Ya tragedi Kanjuruhan ini gitu. Kan itu terjadinya setelah pertandingan Kanjuruhan itu. Jadi tapi kan ada kalau enggak dari sisi komersialnya di mana? Iya kan ada misalnya tidak terkontrol misalnya tiket yang dijual melebihi. Itu kemudian soal jam tayang yang direkomendasikan. Iya. Memang sih ada yang bilang ini ada kepentingan broadcast dan lain-lain gitu kan. Tapi kan asosiasinya kalaupun ada kepentingan itu pasti ke bisnis juga gitu kan karena sponsor dan lain-lain. Ya pastilah karena kan olahraga yang namanya profesional kan sepak bola sudah menjadi industri. Jadi profesional pasti gandengannya broadcast. Nah kalau broadcast ya Kang Dede orang broadcast juga lah. Kan jam tayang segala macam. Tapi kalau kita lihat kejadian Kanjuruhan itu apakah efek itu kan nggak juga. Memang apa yang dikatakan oleh Komnas HAM yang saya baca, banyak sekali itu masalah sepak bola Indonesia sebenarnya. Banyak sekali kelemahan di sepak bola kita. Kalau kita compare dengan sepak bola misalnya Liga Premier League, liga-liga di Eropa. Tapi itu yang ngomong jujur nih baru Pak Hasani ya, bahwa banyak kelemahan di liga kita ya. Iya. Saya harus akui ya. Itu kan yang harus kita perbaiki. Nah, saya pikir momen ini ya sekaligus dengan sekarang kan semua orang berbicara. Komnas HAM berbicara, pemerintah melalui TGIPF berbicara. Saya gini, jadi sebelum ke sana, sebelum terjadi Kanjuruhan ini, Bapak Presiden itu ada mengeluarkan namanya Impres nomor 3 tahun 2019, yaitu percepatan persepakbolaan nasional. Saya kebetulan ditunjuk oleh Ketua Umum di Kongres di Jakarta untuk membawahi tim ini. Nah setelah saya buat tim kecil, kita coba riset. Banyak benar memang kelemahan-kelemahan yang ada di sepak bola kita. Salah satunya misalnya masalah tentang pembinaan, gitu, tentang
industri sepak bolanya sendiri kita belum jalan dengan benar. Karena apa? Ya itu juga ada regulasi-regulasi dari negara juga menghambat. Contoh misalnya, kenapa industri itu nggak jalan? Industri itu jalan kan kalau terjadi ada investasi. Ya kan? Investasi itu nggak akan masuk kalau nggak ada kepastian. Nah kepastian itu adalah lewat regulasi. Regulasi yang dibuat sekarang adalah izin keramaian. Menurut saya izin keramaian udah kadaluarsa untuk sepak bola yang levelnya industri yang profesional. Boleh dia masuk ke amatir. Nah kalau yang namanya profesional, dia harus ada izin industri. Nah kalau di sisi itu kita bisa perbaiki, apa yang dikatakan oleh Komnas HAM, ada benarnya. Jadi kalau dibilang dikejar komersialnya, enggak juga. Tapi memang ada unsur komersial, karena ini udah jadi industri. Itu kira-kira Kang Dede. Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Hasanuddin Abdul Ghani, kawan lama yang sekarang Exco PSSI. Banyak yang beliau sampaikan. Harapan kita tentu PSSI ke depan lebih baik dan tragedi Kanjuruhan bisa diungkap, siapa yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting juga sepak bola Indonesia ke depan bisa jauh lebih berprestasi bahkan di tingkat internasional. Terima kasih.